Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, untuk menghemat waktu, Bapak sudah buat peta konsep dari materi pembelajaran kita hari ini, sehingga materi ini bisa kita simpulkan lebih ringkas. Baik, jadi tenaga geologi adalah tenaga pengubah bentuk permukaan bumi kita. Jadi naik turunnya permukaan bumi seperti sungai, lembah, danau, rawa, dan lain-lain itu dikarenakan adanya dua pengaruh tenaga, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen yang merombak bentuk permukaan bumi dari dalam dan membuat atau merombak permukaan bumi dari luar. Nah, bentuk tenaga endogen itu ada 3 jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Ketiga bentuk tenaga endogen ini pernah kita alami atau kita rasakan. Tanpa harus saya deskripsikan pun, anak Bapak seharusnya tahu apa itu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Iya, kalau Adinda pernah merasakan gempa bumi, tsunami, ataupun gunung meletus, berarti Adinda sudah mengalami bentukan dari tenaga endogen, ya, di mana tektonisme merupakan peristiwa pergeseran lapisan kerak bumi atau peristiwa yang kalau di media massa dibilang pergeseran lempeng. Jadi peristiwa pergeseran lapisan kerak bumi kita bahas satu-satu ya, anak. Yang pertama dari tenaga tektonik dulu. Tektonisme atau peristiwa pergeseran lempeng itu terdiri dari dua gerakan, yaitu gerak epirogenesa dan gerak orogenesa. Jadi gerakan epirogenesa adalah peristiwa bergesernya lapisan lempeng yang terjadi secara lambat pada wilayah yang luas. Sedangkan gerak orogenesa peristiwa pergeseran lapisan kerak bumi atau lempeng bumi yang terjadi secara cepat pada wilayah yang sempit, menghasilkan dua bentukan, yaitu lipatan dan patahan. Sedangkan yang di atas, yang epirogenesa, menghasilkan gerak epirogenesa positif dan gerak epirogenesa negatif. Nah, kita bahas lebih lanjut. Gerak epirogenesa yaitu gerakan yang mengakibatkan turunnya lapisan kerak bumi, seolah-olah air laut kelihatan naik. Kalau kita perhatikan contohnya di sini, gambar 1 ini adalah daratan, di mana daratan lebih terlihat tinggi daripada lautan. Kemudian daratan ini turun seolah-olah sejajar dengan permukaan air laut. Nah, tidak bertambah air lautnya, tapi daratannya yang semakin lama semakin turun. Inilah contoh dari gerakan epirogenesa positif yang berlangsung dalam waktu lama. Nah, sedangkan gerak epirogenesa negatif kebalikannya, nak. Kalau tadi daratannya turun, ini daratannya terangkat naik. Jadi ada daratan yang mengalami penurunan, ada daratan yang mengalami penaikan. Nah, terjadinya itu secara lama, dalam waktu yang lama dan wilayahnya luas. Nah, yang cepat dan tiba-tiba apa? Yang cepat dan tiba-tiba itu orogenesa. Jadi gerak orogenesa itu terjadi secara cepat pada wilayah yang sempit dan dampaknya juga besar. Kalau tiba-tiba lapisan kerak bumi kita mengalami dorongan atau dalam bahasa zona konvergen atau bertabrakannya dua lempeng, mengakibatkan bagian lempeng yang satu dengan bagian yang lempeng yang lain saling melipat. Nah, bagian yang melipat itu membentuk barisan pegunungan, di mana lembah dari sebuah pegunungan itu dinamakan sinklinal dan puncak dari sebuah pegunungan dinamakan antiklinal. Sedangkan contoh yang kedua dari gerak orogenesa yaitu patahan. Kalau masih ingat peristiwa tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004 yang lalu di Aceh, yang berpusat di Meulaboh hiposentrumnya. Nah, contoh dari tenaga tektonis yang paling nyata itu adalah gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh. Terjadi patahan lapisan kerak bumi di dasar Samudra Hindia, di mana bagian dari kerak bumi yang patah itu akan turun membentuk yang namanya horst, dan bagian yang naik itu disebut graben. Jadi inilah contoh dari gejala tektonisme atau gerak tektonik. Sedangkan yang kedua, tenaga endogen, yaitu vulkanisme.
Vulkanisme itu apa? Vulkanisme itu adalah gerakan naiknya magma dari dalam perut bumi ke permukaan bumi, menghasilkan dua gerakan, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Intrusi, naiknya magma dari dalam perut bumi namun belum sempat meletus, sehingga menghasilkan berbagai bentukan batuan beku, baik batuan beku dalam maupun batuan beku luar. Sedangkan ekstrusi magma adalah keluarnya magma atau lava dari perut bumi ke permukaan bumi menghasilkan ledakan atau erupsi. Nah, dari ledakan yang dihasilkan terdapat 3 bentuk gunung Merapi. Ya, dari ledakannya itu ada 3 jenis gunung Merapi. Yang pertama gunung api Perisai, yang kedua gunung api Mar, dan yang ketiga gunung api Strato. Gunung api Perisai bentuknya landai dan biasanya erupsinya bersifat efusif atau meleleh. Contohnya gunung Mauna Loa dan Mauna Kea yang ada di Hawaii. Nah, yang kedua gunung api Mar. Tipe Mar ini dia mengikis, erupsinya bersifat eksplosif atau meledak. Kalau ini tadi meleleh ya. Ketika meledak atau meletus, dia akan mengikis bagian kepundan dan menghasilkan kawah. Jadi kawah dari gunung api Mar inilah yang terbentuk menjadi contohnya gunung api Lamongan yang ada di Jawa Timur. Dan tipe yang ketiga ini ada tipe strato, erupsinya bersifat eksplosif dan efusif secara bergantian. Berarti dia meledak dan meleleh. Karena tipe ini yang paling besar sehingga dapur magmanya dalam, maka ketika gunung api strato ini keluar, dia akan menghasilkan banyak sekali lava dan akan lama erupsinya selesai. Jadi dari dua gejala vulkanisme ini bisa kita lihat peristiwa alam apa yang terjadi dari dampak tenaga vulkanis. Nah, yang ketiga seisme. Seisme ini adalah nama lain dari gempa bumi. Ya, gempa bumi itu apa? Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Nah, kalau di video pembelajaran tadi, penyebabnya bisa karena runtuhan, bisa karena gejala tektonik, dan bisa karena gejala vulkanik. Sekian anak bapak sekalian, semua sudah kita bahas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar lagi di rumah, tetap jaga kesehatan, dan terus berdoa semoga kita bisa melewati ujian dan cobaan di negara kita dengan virus corona ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.